Satu komputer atau satu neuron di otak anak sekarang mampu menyimpan data-data lebih banyak dari otak kita nih Bu. Terus terang, ya, anak-anak kita tuh canggih. Maka supaya mereka juga tidak sakit mental dari awal, tolong stop untuk melabel jelek, ya. Karena masih sering kita dengar orang tua bilang, ih generasi mecin. Bukan, yang mecin tuh kami. Yang lahir 50-60, masih ingat gak Ibu? Iklan mecin gede gitu. Sasa Ajinak, itu kami yang generasi mecin. Kalau Ibu bilang angkatan 2090, 2000 generasi mecin, saya yang tersinggung. Karena yang mecin tuh saya. Ya, kalau sekarang generasi kaldu jamur. Ibu nggak pakai mecin lagi kan? Masaknya kan pakai kaldu jamur. Tapi juga nggak usah disebut-sebut itu. Stop untuk bilang mereka generasi galowers. Stop untuk bilang mereka generasi rebahan. Stop juga untuk bilang mereka generasi stroberi. Emang kenapa stroberi? Itu ciptaan Allah stroberi, ya. Cantik warnanya merah, banyak vitamin C-nya, banyak antioksidannya, tapi lembek Bu Aisyah. Justru karena lembek itu, vitamin C dan antioksidan stroberi bisa diserap cepat oleh lambung. Kalau Ibu mau lagi stroberi sekeras batu, itu susah diserapnya. Artinya apa? Mari sama-sama supaya anak-anak kita ini tidak sakit mental dari awal, bukan hanya karena gadget, gawe, medsos, karena omongan kita sebagai orang tua. Stop untuk bilang. Sebut mereka generasi Robbani, generasi Qurani, setuju? Coba orang mereka lebih banyak hafal Qur'annya daripada kita. Saya ingat zaman dulu ya, lulus SMA, ya, SMA anak-anak sekarang kan luar biasa. Jangankan SMA, lulus SD aja sudah hafal 30 juz. Saya lulus SMA baru hafal juz 30. Jauh, ya kan jauh. Jadi sebutlah mereka generasi Qur'ani. Kalau mau anak-anak kita hidupnya betul-betul sehat, tidak sakit mental. Karena sebetulnya lebih sering gara-gara omongan kita dia sakit mental. Dan otak kalau dengar omongan itu akan terjadi sambungan kayak gini di otak itu. Otak kita itu yang 100 miliar ada kabel-kabelnya. Coba ibu-ibu angkat tangannya. Yang kanan. Tolong maaf izin ya. Sentuh bahu teman yang duduk sebelah kanan. Nah, kayak gitu sambungan otak. Ngerti Bu? Tapi dia tersambung tidak menyentuh. Sekarang ulang lagi ya. Sekarang tangan kanannya dekati bahu teman sebelah kanan. Dekati saja tapi tidak menyentuh. Dekati saja. Kayak gitu sambungan otak. Nanti di ujung jari-jari akan keluar namanya zat kimia. Nih, coba kan rasakan Bu gini. Dari ujung jari-jari itu keluar zat kimia. Kalau bahasa kedokterannya neurotransmitter. Itu nanti begitu tuh. Ya, sekarang yang kanan tetap begitu ya. Sekarang kiri juga. Kanannya tetap kiri. Dekati teman yang duduk sebelah kiri bahunya, dekat tapi tidak menyentuh. Bisa? Keren. Sekarang kaki kanan bisa? Bu, sambungan otak kita itu ya, satu neuron bisa 20.000, Masya Allah. Kita udah 2 aja udah jelek muka kita, apa kaki apa lagi sudah. Ya, jadi sambungannya itu luar biasa. Kadang dari depan bisa tersambung di belakang, itu di otak kita ya. Dan keluarnya lem dari ya sambungan ini itu tergantung 3 faktor: nutrisi, situasi, emosi. Apa Bu? Maka kadang sekolahnya sama, kelasnya sama, gurunya sama,
mata pelajarannya sama, tapi daya tangkap anak bisa beda-beda karena nutrisi, situasi, dan emosi. Inilah pentingnya nutrisi ini halalan thayyiban. Kenapa Bu Aisyah? Allahu Akbar. Otak tahu kalau nutrisi ini tidak halal, makanan ini tidak halal. Apakah dapatnya tidak halal? Apakah komposisinya tidak halal? Ya, dan tidak thayyib, tidak cocok. Maka zat kimia tuh yang keluar dari ujung-ujung jari keluarnya berbeda. Karena zat kimia ini kita ibaratkan lem, tahu lem Bu? Alat perekat itu beda-beda. Kalau makanannya nutrisinya halalan thayyiban, ini yang keluar adalah lem yang bagus, yang daya rekatnya bagus, kuat gitu. Tapi ada ya masalah situasi juga. Ada anak waktu belajar dalam kondisi sakit dengan anak yang sehat, itu lem yang keluar juga beda. Akan lemah menangkapnya dalam kondisi sakit atau kondisi lapar, kondisi haus. Itu makanya namanya situasi. Yang ketiga, emosi. Anak yang sedang diajarkan dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan cemas, dalam keadaan gembira, itu beda. Akan lebih cepat nangkapnya dalam keadaan yang gembira. Jadi paham ya Bu? Karena sering terjadi itu. Pelajarannya sama, gurunya sama, kelas sama, sekolah sama, tapi kok nilai beda-beda. Ini tadi daya tangkap dipengaruhi oleh apa? Nutrisi, situasi, emosi. Maka dijagain. Ibu sudah kasih makan pagi bekal yang halalan thayyiban. Jaga situasinya, cek dulu dia sehat apa sakit. Kalau sakit nggak usah dipaksa sekolah, mending diobatin dulu. Paham ya Bu? Emosinya juga ibu cek, gembira atau jengkel atau kesel. Ya. Bu, anak saya anak laki, kenapa ya mukanya rata terus? Siapa punya anak laki Bu? Rata nggak mukanya? Rata ya? Jadi saya nggak tahu dia seneng apa enggak. Iya memang. Laki-laki itu ada namanya hormon laki-laki ya, yang membuat otot wajah tuh rata memang. Nggak tahu kenapa tuh. Jangankan anak laki, bapaknya aja begitu. Paham Bu? Jadi jangan terpengaruh dengan ya ratanya muka anak laki. Karena ada namanya hormon testosteron, hormon laki-laki yang membuat wajah laki-laki itu tidak selentur wajah perempuan. Ya, makanya laki-laki, baik anak laki, suami kah, atau ayah kita, atau siapapun laki-laki, 10 menit pertama kalau ketemu, apalagi ketemu ibunya, ketemu istrinya, mukanya rata. Apapun perasaannya, sebetulnya senang, mukanya rata tuh sama. Beda perempuan. Perempuan, karena hormon perempuan namanya estrogen, itu kita nggak perlu 10 menit. Perempuan 10 detik saja mukanya 6 kali berubah. Bunda, ya Allah Bunda gitu. Gitu ya. Perempuan banget kan? Itu perempuan. Ya. Coba ketemu teman-teman kan gitu ya. Apa kabar teh baik, tahu nggak? Iya apaan? Yang bener masa. Mukanya. Yang pendiam saja 10 detik 3 kali berubah. Kalau yang happy 6 kali berubah. Tapi inilah cantiknya perempuan. Nggak enak punya teman perempuan mukanya rata. Teh dari mana? Tahu nggak? Besok ada kajian. Ibu coba tanya suami ibu masing-masing. Tanya, Abi, ayah, papa, lebih senang kalau disambut dengan muka, Abi, Abi dari mana aja sih?
Senang yang begitu? Tanya sama suami tuh, senang yang begitu atau senang yang disambut? Abi, dari mana? Kenapa baru pulang? Udah gitu lama, kadang-kadang lehernya gue. Tanya suami, pasti lebih senang dengan muka 10 detik 6 kali berubah, Bu. Masya Allah. Ya, nah itulah perbedaan. Maka kalau lihat anak laki berangkat sekolah, mukanya rata, jangan cepet-cepet menganggap, ya pasti kesel ya nggak mau sekolah ya. Nggak mau sekolah kan? Muka kita udah jaya. Paham ya, Bu? Saya begini karena 4 anak laki saya, Bu. Makanya dulu saya lihat, kenapa rata terus? Lihat bapaknya, sama rata. Akhirnya belajar ilmu neuroscience, baru tahu tahun 2006 bahwa memang laki-laki wajahnya rata. Dan itulah gantengnya laki-laki. Itu yang disebut wibawa. Anak sekarang bilang cool bet, cool banget. Apalagi laki-laki kalau baru sampai di satu tempat, Bu, sampai di rumah, ya Allah, ya. Ibu sering senyum kan sambut suami? Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi, tuh muka suami rata, Bu. Walaupun sebetulnya mereka senang lihat istrinya senyum, itu ada penelitiannya. Laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Apakah itu senyum istrinya, senyum ibunya, senyum anak perempuannya, senyum istri orang lain? Pokoknya perempuan senyum. Maka ibu harus tahu ilmu itu, karena itu ada risetnya. Risetnya di London, Institut Psikiatri London meriset itu. Saya dulu belum ngerti itu, kesal. Risetnya itu baru masuk di Indonesia 2006, nikahnya 92. Senyum sama suami, nggak dibalas senyum, ya. Tadinya udah tahan senyum nih 5 menit nih. Karena laki-laki tuh dia baru loading setelah 10 menit. Tuh, mukanya diam gitu kan. Assalamualaikum. Kita, ayah, udah senyum kan? 5 menit senyum, karena nggak dibalas senyum, mulai menit ke-6 salah sangka. Apa kita mulai berpikir? Paranoid tuh kan. Dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-7 muka kita berubah langsung senyumnya. Sebelah doang. Kan agak vokal wanita Bugis tuh. Apa saya bilang sama suami saya ya, nyinyir. Kalau nggak suka pulang nggak usah pulang. Suami saya bingung dia. Siapa yang nggak suka pulang? Itu mukanya, gitu saya. Wajahnya tuh rata. Suami saya bilang salah apa lagi saya? Pulang salah, nggak pulang salah. Tapi saya baru ngerti, oh dia bukan tidak suka, dia suka. Tapi itulah gantengnya laki-laki, cool. Sekarang kalau suami saya gitu dalam hati saya, ya Allah dia cool banget. Kan jauh lebih cantik kan, Bu? Kalau saya nggak berubah cara berpikirnya, saya berpikir julid kayak kemarin, muka jutek kok, itu bahaya. Jelek, Bu. Perempuan kan jelek gitu, jelek. Mendingan langsung lihat dia, ya Allah, cool bang. Itu jauh lebih baik. Paham ya, Bu? Begitu juga maka kalau menilai anak laki-laki berangkat sekolah dengan muka rata, itu bukan berarti dia tidak suka. Yang penting ibu juga nggak usah ngegas. Karena banyak diantara kita ngegas, Bu. Ya, kenapa? Gara-gara laki-laki itu sering banget, ya anak laki itu kan kalau nggak merapikan tas sekolahnya tidak serapi anak perempuan kan? Ketinggalan inilah, ketinggalan itulah, ketinggalan ini kan? Ya. Bu, pensil mana? Astagfirullahaladzim, misal gitu kan? Makanya dari tadi maju. Anak laki kalau diulang makanya tuh jadi bete, Bu. Ya, dikhawatirkan pas dia berangkat sekolah dengan situasi dan emosi yang negatif. Nanti susah
dia menyerap pelajaran. Karena nih Bu, ya kalau lihat gambarnya, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, apa yang dihidu, apa yang dilakukan, semua terekam di otak manusia. Allahu Akbar. Ya. Dan sambungan ini memang harus diulang-ulang. Makanya proses belajar itu ada namanya proses repetisi, murojaah, supaya sambungan di otak semakin tersambung. Jadi ibu juga kalau nasihatin anak, gak apa-apa diulang-ulang. Karena banyak di antara kita sering merasa putus asa. Kan bunda udah ngomong, makanya denger. Ibu ulang aja lagi lah Bu, nasihat ibu, karena memang di otak perlu diulang-ulang. Ya, bahkan cari variasinya berulang-ulang. Sama seperti belajar matematika. Ibu, 2 tambah 2 berapa? Bu, 2 tambah 2 berapa? Itu di otak kita, sambungan 2 tambah 2 tuh sudah tebal, maka langsung 4. Tapi supaya bervariasi sambungan otak ini, maka suatu ketika kita belajar matematika, 2 tambah 2 sama dengan 5 kurang 1, kan gitu. 2 tambah 2 sama dengan 4 kali 1, supaya sambungannya bervariasi. Maka ibu kalau nasihatin anak juga bervariasi ya Bu. Jangan kalimatnya sama itu terus. Takutnya anak mulai hafal waktu dipanggil. Lanang, prio, kakung, jaler, saya panggil gitu kan. Itu anak berempat langsung gini. Pasti ibu ngomong gini. Datang nih, ya Bu. Lanang, prio, kakung, jaler. Ibu dulu. Mereka tos berempat. Tuh, bener kan? Saking gak kreatif memberikan nasihat dan selalu membandingkan dengan kita dulu. Nggak apa-apa juga asal tidak menghina mereka. Anak-anak sering kok tanya sama saya, ibu-ibu ceritain dong waktu ibu SMP. Jadi dulu nak waktu ibu SMP rockers. Anak saya seneng banget. Yang bener Bu. Rambut punk rock. Ada namanya punk rock dulu ya. Sampai ke Bandung ya tuh punk rock. Masya Allah. Namanya juga SMP ya. Iya. Dan ibu itu naik bus sekolahnya, udah segitu aja, nggak usah bilang tapi kamu udah diantar, dijemput, masih juga telat. Nggak suka anak dilanjut kayak gitu. Ya, jadi cerita saja tentang kita dan biarkan anak menikmati dan dia ambil hikmahnya. Dia ambil hikmahnya. Ya, nggak usah banding-bandingin dia. Mereka nggak suka dibanding-bandingkan. Paham ya Bu?